Ketika mengarungi bahtera rumah tangga, sepasang suami atau istri harus pandai-pandai mengatur keuangan agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Biasanya keuangan dalam keluarga diatur oleh istri. Namun apakah harus mutlak begitu? Maka timbul pertanyaan, sebetulnya siapa sih yang lebih pas dalam mengatur keuangan rumah tangga? Si suami kah atau si istri? Terkadang masalah atau konflik timbul dalam pengaturan keuangan keluarga. Kalau dari awal pernikahan tidak ada pengaturannya atau tidak ada komunikasi yang baik mengenai masalah ini. Bisa jadi masalah timbul jika istri juga bekerja atau suami dan istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama-sama menghasilkan. Maka pemikiran timbul antara ini uang laki-laki atau ini uang perempuan. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik tersebut, maka timbul pertanyaan siapa yang akan mengatur keuangan dalam rumah tangga. Memang selama ini diyakini oleh masyarakat adalah pengaturan keuangan identik dengan istri. Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Sebab biasanya memang istri dianggap sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dalam rumah tangganya. Baik istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau istri yang bekerja di dalam kesehariannya. Ia merupakan orang yang paling tahu kebutuhan keluarga. Seorang istri dianggap cermat ketika menyusun skala prioritas keluarga. Istri juga berperan dalam melakukan pekerjaan rumah sehingga dianggap wajar ketika dia diberi tugas sebagai pengelola keuangan keluarga. Belum lagi kalau istri memang dinilai sangat teliti serta telaten. Anggapan ini muncul karena istri telaten mengurus rumah, istri telaten mengurus anak dan suami. Dan untuk persoalan berkaitan dengan keuangan keluarga, istri juga jarang gegabah. Dia cenderung berhati-hati. Namun meski istri memiliki kelebihannya sendiri, suami juga ternyata punya peluang yang serupa untuk mengelola keuangan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga suami layak juga menjadi pengelola keuangan. Suami juga lebih cakap dalam pengelolaan keuangan, walaupun sebenarnya hal ini tergantung dari setiap pribadi. Mengatur keuangan keluarga sangat perlu, dan kalau yang mengatur pintar dan bijak, maka keberlangsungan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Masing-masing keluarga memang seharusnya memikirkan ke depan, mana kebutuhan dan mana yang bukan kebutuhan atau hanya keinginan. Kebutuhan tiap-tiap waktu tentu akan meningkat. Kebutuhan anak misalnya, untuk sekolah, kuliah, atau kita harus menyiapkan dana ekstra kalau ada yang sakit dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa bahwa kita juga harus berpikir kalau sumber dana yang tiap bulannya lancar kita terima tiba-tiba tertutup. Seperti misalnya adanya PHK, suami atau istri ada yang di PHK, atau mungkin suami atau istri meninggal. Dan memang hal ini seperti yang harus kita pikirkan dan kita persiapkan. Jangan sampai kalau kita dapat berkat lebih, kita kemudian menciptakan kebutuhan yang wah, sehingga kita lupa untuk men-skip dana untuk mempersiapkan atau mempersiapkan dana jaga-jaga. Sangat baik lagi kalau kita memikirkan untuk menciptakan penghasilan tambahan di luar pekerjaan rutin kita. Berbisnis misalnya, atau berdagang, atau apalah yang menghasilkan dana ekstra tambahan, sehingga ada dana yang bisa kita simpan. Di dalam Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Siapapun yang mengatur keuangan keluarga kita, yang terpenting adalah
saling komunikasi dan bijaksana dalam mengelola keuangan yang kita terima tiap bulannya. Sering kita tergoda membeli sesuatu yang tidak terlalu penting, sementara yang lebih penting malah kita abaikan. Ada baiknya yang pertama kita lakukan adalah bersyukur untuk setiap berkat yang kita terima dan mulai meminta hikmat dari Tuhan agar makin bijaksana dalam mengelola